Ketika raga tidak lagi dapat saling memeluk, saat itulah definisi patah hati yang sesungguhnya. Yes, berpisah dengan orang yang kita cintai karena meninggal dunia memang berat banget. Tapi dalam iman kita akan Kristus, kita tetaplah satu kesatuan dalam gereja. Hanya saja tempat tinggal kita yang sudah berbeda. Dalam iman, kita tetap dapat memberikan tanda kasih kita kepada mereka yang sudah meninggal melalui doa. Dan Gereja Katolik mengkhususkan satu hari untuk mengenangkan arwah semua orang beriman. Bahkan tidak hanya satu hari, sepanjang November pun disebut dengan bulan arwah, di mana kita semua mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa kita mendoakan mereka yang sudah meninggal? Jadi, dalam iman Katolik, ketika kita meninggal dunia, kita berpotensi menuju salah satu dari ketiga tempat ini. Tempat pertama adalah surga. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan mereka yang langsung masuk surga adalah mereka yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Tempat kedua yang mungkin dituju saat orang meninggal adalah neraka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa neraka is real. Dan neraka dilukiskan dengan api yang kekal, api yang tidak terpadamkan. Juga situasi di mana terjadinya perpisahan abadi dengan Allah. Bagi kita, kebahagiaan dan keselamatan hanya akan terjadi jika jiwa manusia bersatu dengan Allah. Terpisah dengan Allah artinya tidak ada keselamatan dan kebahagiaan. Ini neraka. Gereja Katolik mengajarkan jiwa mereka yang meninggal dalam dosa berat dapat langsung masuk ke dalam neraka. Nah, tempat ketiga yang mungkin menjadi tempat persinggahan jiwa yang sudah meninggal adalah api penyucian atau purgatorium. Gereja mengajarkan jiwa yang masuk ke dalam api penyucian adalah mereka yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya. Jadi di purgatorium inilah jiwa disucikan agar layak memasuki kebahagiaan kekal di surga. Kok ada purgatorium? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yaitu dosa menentang Roh Kudus. Berdasarkan perkataan Tuhan ini, gereja percaya bahwa ada beberapa dosa yang dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Purgatorium adalah tempat untuk menyucikan dosa-dosa ini. Lalu apa hubungannya ketiga tempat ini dengan tradisi mendoakan mereka yang sudah meninggal? Guys, baik surga maupun neraka sifatnya kekal. Artinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, dia tidak akan bisa migrasi ke neraka. Sebaliknya, jiwa yang ada di neraka tidak akan bisa transmigrasi ke surga. Jadi, tidak ada gunanya mendoakan mereka yang sudah berada di kedua tempat ini. Tidak akan mengubah keadaan mereka. Tapi ada satu tempat yang sifatnya sementara, yaitu purgatorium tadi. Nah, gereja, kita semua setiap kali mendoakan arwah, mendoakan jiwa mereka yang sedang berada di purgatorium. Dasar Alkitab yang dipakai oleh Gereja Katolik ada dalam 2 Makabe 12 ayat 45. Karena itu, Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. And we know, sili dan kurban yang paling sempurna adalah kurban Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Karena itulah ada misa requiem dan misa arwah. Selain Ekaristi, kita juga dapat mendoakan mereka yang sudah meninggal dengan doa-doa lain yang diajarkan gereja, misalnya doa rosario dan doa indulgensi.
Tujuannya adalah kita memohonkan belas kasih Allah untuk jiwa-jiwa ini agar boleh segera bebas dari purgatorium dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Thank you for watching guys, and God bless you.